One, two, three. Oke. Bantar nggak tahu kapan kalian akan melihat video ini, tapi semoga sebelum ujian sekolah berbasis nasional IPS dimulai. Video ini khusus dibuat sebenarnya khusus untuk kelas 9 SMP Oralabura Pamulang. Tapi mungkin kalau ada orang lain yang melihat, terutama yang kelas 9 angkatan 2016-2017, semoga ini akan berguna untuk kalian. Video ini dibuat untuk menyampaikan kisi-kisi yang sudah lebih spesifik yang baru saja dibuat oleh MGMB IPS Gugus 4 Tangerang Selatan. Kenapa harus lewat video? Karena kebetulan jadwal SMP Oralabura Pamulang khususnya untuk kelas 9 itu mereka punya jadwal yang padat sekali. Minggu ini mereka akan menyelesaikan ujian praktek, minggu dimana video ini dibuat. Kemudian di minggu depan mereka akan mempersiapkan Paskah, kita punya libur 2 hari, masuk 3 hari aja. Kemudian di minggu depannya di tanggal 17 sampai 19 itu sudah mulai USBN, dan Panter ya nggak yakin apakah kita bisa bertemu tatap muka di kelas. Makanya video ini dibuat ya hitung-hitung buat belajar lah. Kalau kecepatan tinggal di pause ulangi. Oke. Sedikit tentang USBN. Ini pertama kalinya USBN diselenggarakan secara nasional, artinya ada yang seragam. Sebelumnya ujian sekolah IPS saja untuk sekolah masing-masing yang buat soal dan koreksi. Kemudian ini disusun 25% oleh dari Dinas Pendidikan yang Nasional Pusat, kemudian 75%-nya diserahkan ke lokal. Dan untuk soalnya IPS ini terdiri dari 40 soal PG dan 5 soal uraian. Artinya akan ada 10 PG dan 1 uraian yang sama-sama dikerjakan dalam bentuk soal yang sama seluruh Indonesia nasional. Kemudian sisanya 30 PG dan 4 uraian itu akan dibuat oleh daerah masing-masing. Dan di luar itu 90% dari soal ini menggunakan yang namanya LOTS atau Low Order Thinking Skill, benar gak ngucapinnya, atau kemampuan berpikir tingkat sederhana. Dan 10%-nya ini menggunakan HOTS atau High Order Thinking Skill, kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi masih normal lah. Untuk yang kisi-kisi yang kedua ini bisa di-download di deskripsi atau bisa diambil di pakantar.id. Ini Pak Antar susun ulang berdasarkan pertemuan MBMB. Semoga ini lebih khusus sehingga belajarnya kalian bisa lebih baik. Oke, Pak Antar udah bawa laptop. Kita akan jelaskan beberapa di sini. Untuk tabelnya dulu mungkin. Tabelnya di situ kalian bisa lihat dari sebelah kiri ada level. Level itu ada huruf A sampai huruf C. Masing-masing ada artinya. Untuk yang huruf A, untuk angka di belakangnya itu artinya bagian 1, bagian 2 dan seterusnya. Untuk A ini artinya nanti kalian akan diuji pengetahuan dan pemahaman. Untuk B ini aplikasi. Kemudian untuk C penalaran. Pengetahuan dan pemahaman ini bisa berupa definisi. Yang B aplikasi itu biasanya ilustrasi atau contoh. C penalaran, nah ini yang paling susah. Kalian akan diminta untuk menghitung, mencari, menganalisa. Kurang lebih seperti itu. Ke kanan di situ ada bidang. Bidang ini disiplin ilmu di bawah IPS, ada geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi. Kemudian di sebelah kanan ada materi yang lebih khusus, ini yang sudah ditunggu. Kanannya lagi ada kelas, ada yang kelas 7, 8, 9, ada yang campuran kelas 7 dan 9, 8 dan 9, atau 7 dan 8, tergantung dari materinya, karena ada beberapa materi yang diulang di tingkat tertentu. Kemudian di sebelah kanan ada PG, itu pilihan ganda, kemungkinan besar soal itu akan berbentuk pilihan ganda. Kemudian ada uraian, jadi soal itu akan dibuat dalam bentuk esai atau uraian, menjawab dengan panjang dengan menjelaskan, menyebutkan. Dan yang paling kanan, nah ini nih yang penting,
Di situ ada contoh kemungkinan soal. Ini contoh kemungkinan soal bukan 100% soal yang akan keluar, tetapi adalah perkiraan soal-soal yang mungkin keluar. Ingat, bukan 100% hanya contoh soal yang mungkin akan keluar. Di situ ada yang bentuknya pertanyaan, ada yang bentuknya penjelasan. Jadi kalau bisa belajarnya lebih spesifik ke situ aja, jangan kemana-mana. Oke, kita akan lihat di yang A1, ini bidangnya geografi, ada 7 soal PG. Oke, di situ bisa dilihat dari yang pertama bentuk muka bumi. Misalkan gini, bentuk muka bumi untuk yang dataran rendah itu biasanya cocok untuk orang bekerja dalam bidang apa, misalkan dalam bidang industri. Kemudian yang di dataran tinggi misalkan untuk pertanian, perkebunan, dan sebagainya. Mungkin pertanyaannya akan berkisar tentang itu. Kemudian yang kedua adalah pola pemukiman. Pola pemukiman ini ada di kelas 7. Biasanya yang di pantai, mungkin akan ditanyakan di pantai itu pola pemukimannya berbentuk apa. Nah, itu bisa dijawab garis atau linear, kemudian atau dibalik. Pemukiman kelompok biasanya ada di mana? Pemukiman kelompok itu biasanya ada di dataran tinggi dan sebagainya. Kemudian lapisan udara, fungsi dan sifatnya. Nah, ini yang berhubungan dengan atmosfer. Misalkan contoh soalnya adalah menyebutkan salah satu hal yang penting tentang atmosfer. Misalkan di sini gejala cuaca, kemudian udara, oksigen yang dibutuhkan oleh manusia itu biasanya ada di mana. Nah, itu bisa dijawab ada di troposfer. Kemudian misalkan pertanyaan yang lain, lapisan yang paling luar dari atmosfer adalah eksosfer. Kemudian yang berikutnya, kawasan Asia Tenggara dilihat dari latar astronomis dan akibatnya. Ini bisa dilihat iklim mungkin atau pembagian waktu. Kemudian negara maju dan berkembang. Nah, ini kemungkinan besar akan ditunjukkan peta atau tabel yang di situ ada daftar negara. Kalian kemungkinan besar akan diminta untuk mencari apakah ini termasuk kelompok negara maju atau negara maju ditunjukkan di gambar di samudra, di benua mana samudra. Oke, berikutnya ke A2. A2 ini sosiologi, soalnya cuma satu, penyimpangan sosial. Pantar kira udah tahu kalian karena banyak melakukan penyimpangan. Di sini ada contoh penyebab sosial dan solusinya. Biasa mungkin ilustrasi. Terus A3 yang agak menantang. Di sini ada soal sejarah, ada 5 PG dan 1 uraian. Kehidupan masa praksara ini sudah lebih khusus cirinya. Misalkan di masa berburu dan meramu, ciri-cirinya mereka tinggal secara berpindah-pindah. Kemudian di masa perundagian misalkan kebanyakan pekerjaannya adalah sebagai pengrajin alat-alat yang terbuat dari logam, misalnya seperti itu. Terus kerajaan Islam, nah ini lumayan banyak. Kemungkinan besar yang keluar adalah namanya atau peninggalannya atau raja yang terkenal dari kerajaan tersebut. Terus kolonialisme, banyak sekali perlawanan yang dilakukan di kelas 8 tapi masih bersifat kedaerahan oleh berbagai macam kerajaan Aceh, kerajaan Bali yang ada di Jawa, banyak sekali. Mungkin bisa dipelajari bagaimana perlawanan itu terjadi, sebabnya apa, kemudian akhirnya tokohnya bagaimana. Kebanyakan tertangkap kemudian dipenjara, bahkan ada yang diasingkan. Kemudian proses persiapan kemerdekaan Indonesia, ini yang sudah pernah kalian lakukan, bercerita apa yang terjadi di sekitar tanggal 17 Agustus baik sebelum maupun setelah. Terus masih PG, ini bahan materi untuk kelas 9, mempertahankan kemerdekaan. Yang kita tahu setelah kita merdeka kita masih ternyata harus diserahkan ke sekutu, kemudian ternyata sekutu dibonceng Belanda. Nah, itu yang harus dipelajari. Terus kemudian uraiannya adalah salah satu dari 5 uraian. Ini adalah mengenai dekret presiden yang dikeluarkan di tahun 1959 oleh Presiden Soekarno, pembubaran kembalinya ke Undang-Undang 1945 dan dibubarkannya Badan Konstituante, segera dibentuk MPRS DPAS. Itu kemungkinan besar yang keluar. Oke.
Kita akan lanjutkan di 4. Di 4 ini ada bidangnya ekonomi. Nah, ini susahnya. Kalian dapatnya waktu itu kelas 7 kurikulum 2013 kalau nggak salah. Tapi sementara ini 2006, jadi mungkin perlu dijelaskan. Manusia sebagai makhluk sosial ekonomi yang bermoral. Misalkan di situ kemungkinan besar akan disebutkan contohnya, manusia ekonomi itu adalah orang yang bertindak sesuai dengan prinsip ekonomi. Korbannya dikit, dapatnya banyak. Tapi di sini digabung sama sosial dan bermoral juga. Sosial itu yang ada hubungannya sama orang lain. Manusia nggak bisa hidup sendiri. Kemudian dia bermoral juga. Contoh tindakannya misalkan ada seorang penjual di situ, penjual otomatis berhubungan dengan orang lain, makhluk sosial. Kemudian dia nyari untung, ini makhluk ekonomi. Tetapi pada saat dia mencari untung, si penjual buah itu menjual hanya buah yang segar. Nah, ini bermoral. Jadi kemungkinan besar ini kalian akan diminta untuk mengidentifikasi tindakan, contoh tindakan yang dilakukan oleh manusia sebagai makhluk sosial, ekonomi yang bermoral. Tiga-tiganya jadi satu. Kemudian di B1 ini kita udah pindah ke B itu aplikasi. Di sini kalian akan makin menemukan banyak banget contoh. Yang pertama adalah tentang peta, atlas, dan globe. Ini tentunya soalnya PG, ini ada di kelas 7. Mungkin akan disediakan di situ peta. Kemudian kalian diminta untuk melihat simbol atau jalan menunjukkan apa yang ada di peta itu. Kemudian mungkin atlas, mungkin syarat-syarat atlas atau fungsi globe. Jangan lupa peta itu di bidang datar, globe di bidang bulat, menyerupai bumi dalam keadaan sebenarnya, dan atlas adalah kumpulan peta. Demografi ini keadaan penduduk di kelas 8. Ini soalnya PG. Dan kemungkinan besar yang keluar adalah cara menghitung pertumbuhan penduduk alami. Ini bisa dilihat di kelas 8 dengan cara menyelesaikan antara mereka yang lahir, kemudian mereka yang meninggal, yang datang, dan yang pergi. Jadi harus diperhatikan yang alami atau pertumbuhan penduduk yang alami dan pertumbuhan penduduk total. Kemudian besar juga bisa keluar. Kemudian satu lagi adalah piramida penduduk. Tolong diingat bahwa piramida penduduk di Indonesia itu yang berbentuk seperti gunung, jadi makin ke atas makin sedikit. Piramida disusun ini berdasarkan dua aspek. Yang ada di tengah itu adalah usia, kemudian yang ada di kanan kiri itu adalah jenis kelamin. Jadi biasanya kita semakin tua itu jumlahnya semakin sedikit, biasanya di negara berkembang seperti itu. Oke, itu. Kemudian berikutnya persebaran negara berkembang dan maju. Ini kemungkinan besar akan ditunjukkan peta atau kelompok negara. Jadi mengidentifikasi apakah negara maju itu sebagian besar ada di mana. Kita udah tahu di belahan bumi bagian utara, baik itu yang Amerika maupun di benua Eropa. Negara berkembang banyak di mana Asia, Amerika Selatan. Oke. B2 ini bidangnya sosiologi, lumayan banyak. Ada 7 pilihan ganda di sini. Macam-macam, ada kelas 7, 8, dan 9. Dan kita lihat satu-satu. Permasalahan penduduk Indonesia ini agak ke geografi dikit. Permasalahannya kita cuma 2, pertumbuhan yang terlalu banyak dan persebaran yang tidak merata. Ya, gimana cara mengatasinya? Pertumbuhan yang terlalu banyak ini bisa lewat KB, pengendalian jumlah penduduk. Persebaran yang tidak merata, program transmigrasi perpindahan penduduk. Itu. Terus proses sosial ini sepertinya akan dijelaskan dalam ilustrasi atau definisinya. Imitasi, identifikasi, simpati, empati, sugesti. Kalian sudah pernah melakukan hal-hal ini dan pengantar video waktu di kelas 7. Jadi antara harap ingat. Kemudian perubahan sosial budaya di kelas 9. Ini apa yang terjadi di kehidupan manusia dari satu masa ke masa yang lain. Teknologi bisa berubah, budaya bisa berubah, ada yang hilang, ada yang datang. Kelas 9. Kemudian sikap masyarakat, apakah mereka ini ada yang apatis ini di sini nggak peduli, apakah ada yang moderat, artinya dia ikut aja dengan segala pikiran. Plotnya kelihatan ya, bisa dikit.
apakah ada yang apatis moderat ya, jadi ada yang cuek, ada yang peduli, seperti itu. Kemudian penyimpangan sosial, ini kelas 8. Contoh-contoh penyimpangan sosial, pokoknya penyimpangan sosial ini adalah segala sesuatu yang menentang norma atau nilai yang ada di masyarakat, dan di sini diminta untuk memberikan bagaimana cara mencegah atau solusi dari penyimpangan sosial, upaya menghadapi penyimpangan sosial itu. Oke, next ke B3. B3 ini di bidang ekonomi, beragam dari kelas 7, 8, 9. Di sini ada 5 PG dan 1 uraian. Permasalahan duduk dan upaya mengatasi, terutama untuk yang lahan. Nah, ini sepertinya akan berkaitan dengan yang sering terjadi di Jakarta. Pengubahan fungsi lahan, misalkan dari lahan pertanian dijadikan gedung, mungkin itu akan bisa bikin jadi masalah. Penggusuran mungkin, itu bagaimana solusinya. Kemudian motif dan prinsip ekonomi. Motif ini adalah alasan yang mendasari seseorang untuk melakukan kegiatan ekonomi. Jadi kenapa Pak Antar makan? Karena Pak Antar lapar. Itu motif. Kemudian prinsip ekonomi adalah berbunyi dengan sedikitnya pengorbanan, dengan sedikit pengorbanan mendapatkan keuntungan maksimal. Nah, ini tindakan yang berdasarkan hal itu apa? Misalkan Pak Antar beli waktu diskon, itu adalah contoh penerapan prinsip ekonomi. Atau makan hanya pada saat diajak teman gratisan, ditraktir, contoh. Oke. Kemudian berikutnya perekonomian Indonesia. Ini kita pernah ikut organisasi apa saja di dunia yang berkaitan dengan ekonomi. Misalkan kita pernah ikut ASEAN, masih ya, kita tergabung dalam ASEAN, kita tergabung dalam APEC. Itu yang perlu dipelajari, dan banyak organisasi lainnya, terutama yang ada di bawah PBB. Di kelas 9, jadi materi yang masih ingat. Kemudian berikutnya ketenaga kerjaan di Indonesia. Ini kelas 8, banyak sekali masalah yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan di Indonesia. Misalkan apa masalah ketenaga kerjaan di Indonesia? Ya, itu sebenarnya cuma banyak sih, tapi kalau dikerucutkan ini adalah terlalu banyak tenaga kerja, sementara di sisi yang lain itu ternyata lapangan kerjanya sedikit. Nah, gimana caranya ngatasin itu? Kemudian lembaga keuangan di kelas 9 dipelajari. Ini lembaga keuangan sudah tentu dan tidak lain lagi adalah bank. Nah, ini mungkin akan ada ilustrasi, gambar, atau cerita orang ini bisa melakukan, atau pengiriman cek itu bisa dilakukan di mana, minta fasilitas cek bisa dilakukan di mana, mungkin akan seperti itu. Kemudian perdagangan internasional. Nah, ini akan jadi soal uraian, jadi mungkin perlu perhatian khusus. Perdagangan internasional adalah yang dilakukan oleh satu negara dengan negara yang lain berkaitan dengan ekspor keluar atau impor ke dalam. Ini pasti ada dampaknya itu bisa positif, bisa negatif. Itu yang perlu dijelaskan. Misalkan positifnya, kita bisa mendapatkan barang-barang yang lebih berkualitas yang nggak bisa dibuat di negeri kita, misalkan seperti itu. Kemudian negatifnya, misalkan di sisi yang lain saat ada barang masuk, untuk ada barang yang sama misalkan dengan fungsi yang sama, barang-barang lokal itu kalau nggak bisa bersaing, itu bisa kalah sama produk-produk impor, misalkan itu. Cari contoh yang lain. Terus berikutnya C1, ini ada di bidang geografi. Ini juga uraian, satu tapi langsung uraian. Ini dari kelas 7 mengenai endogen dan eksogen. Endogen itu adalah tenaga yang merubah bentuk muka bumi yang berasal dari dalam bumi. Ya. Eksogen ini yang berubah bentuk muka bumi yang berasal dari apa yang ada di luar bumi, di permukaan bumi. Contohnya misalkan endogen, ini bentuk muka bumi yang berubah karena pergerakan lempeng. Nah, untuk yang eksogen ini misalkan bentuk muka bumi yang berubah karena pelapukan. Nah, itu mungkin akan diminta untuk menyebutkan dampaknya. Misalkan dampak Gunung Merapi meletus apa untungnya, ada untungnya daerah-daerah sekitar Gunung Merapi menjadi subur, kemudian banyak material yang keluar yang sudah jadi dingin, itu bisa dimanfaatkan untuk bangun rumah tanah,
pasir, batu dan sebagainya. Kemudian dampak negatifnya kita udah tahu, mungkin kalau gunung meletus itu bisa menimbulkan korban seperti itu. Oke, break dulu kali.